Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ai Astri, dalam pembelajaran PPKN Bab 3, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD 3.3 menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Yang kedua, menganalisis perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda. Bahasa Inggris, Constitution, bahasa Belanda, Constitutie, bahasa Jerman, Constitution, bahasa Latin, Constitutio, yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang mana konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, adalah kebiasaan ketatanegaraan yang timbul dalam sebuah negara. Lalu sekarang, apakah itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan. Pada tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang pembahasan beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara. Yang kedua, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Juli 1945, yaitu membahas tentang acara rancangan Undang-Undang Dasar. Sehingga pada tanggal 16 Juli, Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Di sini terdapat 4 perubahan yang disepakati dalam sidang tersebut. Yang pertama yaitu kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pada pasal 6 yang berbunyi Presiden ialah orang asli Indonesia yang beragama Islam diganti dengan Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat,
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan Pasal 29 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sekian pemaparan dari saya dalam bab 3 ini. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.